Syarifuddin Marbun berasal dari Sumatera Utara. Sekitaran awal tahun 2000-an, Syarifuddin merantau ke tanah Aceh Singkil. Disinilah ia bertemu gadis Aceh Singkil bernama Nursani. Keduanya pun menikah. Dari pernikahannya dengan Nursami, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Bella. Namun sayangnya, pernikahan keduanya harus bubar. Saat itu, hak asuh Bella jatuh kepada ibunya. Meskipun begitu, Syarifuddin tetap memberikan nafkah kepada anaknya itu. Selang beberapa tahun kemudian, Nursani pun menikah lagi dan dikaruniai anak lagi. Sementara Syarifuddin masih betah menduda. Kesehariannya, Syarifuddin bekerja sebagai buruh lepas. Ia tinggal sendirian di kediamannya. Bagi Syarifuddin, Bella adalah permata hatinya. Bella, putri semata wayangnya, merupakan penyemangat hidupnya. Selasa tanggal 12 Mei 2021, sekitaran pukul 1 siang, Bella izin pamit keluar kepada ibunya. Ia izin mau membeli paket internet lantaran hendak mendownload ayat kursi di handphonenya. Siang itu Bella janji hanya keluar paling lama 2 jam saja. Namun setelah pukul 3 sore, Bella tak juga pulang ke rumah. Handphonenya juga tak bisa dihubungi. Nursani pun tak enak perasaan. Lantas ia mengajak suaminya untuk keluar mencari Bella. Dari sore sampai malam Bella tidak ditemukan dan tak pulang ke rumah. Keluarga dan tetangga juga ikut membantu mencari Bella. Hingga mereka pun melaporkan perihal Bella yang tak pulang ke rumah ke balai desa. Hilangnya Bella lantas diberitahukan pada ayahnya. Saat itu Syarifuddin masih bekerja ketika mantan adik iparnya datang mengabarkan jika Bella tak pulang ke rumah ibunya. Syarifuddin pun bergegas pulang. Ia langsung mondar-mandir keliling kampung mencari Bella dari malam sampai esok paginya. Saat mulai merasa kelelahan, Syarifuddin pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia duduk sambil memikirkan nasib Bella. Baru saja duduk, tetangganya Haidir datang memanggilnya mengajak keluar. Syarifuddin meminta Haidir untuk menunggu sebentar. Namun Haidir terus-terusan mendesak. Ia mengatakan ada hal penting yang mau ia bilang. Syarifuddin lantas berkata, "Apa?" Dari mulut Haidir, Syarifuddin mendengar jika Bella sudah ketemu. Bella ada di halaman belakang kantor desa. Tapi Bella sudah meninggal. Mendengar itu, Syarifuddin bergegas pergi bersama Haidir ke kantor desa. Setibanya di sana, Syarifuddin harus menerima kenyataan buruk jika anaknya ternyata benar sudah meninggal dan jasadnya ditimbun di sana. Syarifuddin berteriak histeris. Pria itu menangis sejadi-jadinya. Masyarakat sekitar pun berdatangan melihat apa yang terjadi. Penemuan jasad Bella dikabarkan kepada Nursani. Saat kabar sampai, Nursani sempat mengucapkan alhamdulillah. Namun, orang yang mengabarkan tersebut lantas mengatakan, "Jangan dulu kau bilang begitu, tengok dulu anakmu, sudah ditanam." Setibanya di sana, Nursani pun histeris. Ia tak kuasa menerima kenyataan yang terjadi pada Bella. Warga yang ada di sana mencoba menenangkan Nursani. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi pada Bella dan siapa yang sudah begitu tega berbuat jahat kepada Bella? Penemuan jasad Bella pun lantas dilaporkan ke Polres Aceh Singkil. Petugas pun berdatangan ke TKP. Setibanya di TKP, jasad Bella pun dievakuasi dan dibawa ke RSUD Aceh Singkil. Sementara itu, petugas yang masih tinggal di lokasi mulai melakukan investigasi. Penyidik mulai menanyai orang-orang terdekat Bella, dari ibunya, keluarga, teman sekitar rumah, dan tetangga. Namun, keterangan dari mereka masih belum mengerucut ke arah pelaku. Polisi lantas mulai menanyai Syarifuddin.
Dari ayah Bella inilah tersebut nama Haidir, orang yang pertama kali menemukan dan memberitahukan keberadaan jasad Bella. Penyidik lantas memanggil Haidir untuk dimintai keterangan. Haidir juga dijadikan sebagai saksi kunci. Haidir diberikan pertanyaan seputar bagaimana ia bisa menjadi orang pertama yang menemukan jasad Bella. Berdasarkan keterangan dari Haidir dan atas pengalaman para penyidik, mengerucutlah satu nama yang dipastikan sebagai pelaku. Orang tersebut adalah tetangga Sarifuddin, yaitu Haidir, si saksi kunci. Haidir terjebak dengan pertanyaan dari penyidik. Ia pun tak mampu mengarang cerita lagi perihal kesaksian tentang penemuan jasad Bella. Penyidik pun melakukan pengembangan dari keterangan Haidir, dan pria itu pun menyebut satu nama lagi yang menjadi pelaku utama atas musibah buruk yang terjadi pada Bella. Ia adalah tetangga Sarifuddin juga, Aswar namanya. Kurang lebih 24 jam, kedua pelaku pembunuh Bella, Haidir dan Aswar dibawa ke Polres Singkil. Perihal penetapan dua tersangka tentunya membuat Sarifuddin awalnya terkejut, terlebih pada Haidir, orang yang pertama kali memberitahukan dirinya tentang kabar Bella anaknya. Hari Selasa itu, saat berjalan hendak membeli paket internet, Bella dihadang Aswar. Aswar saat itu baru saja menonton video porno. Kepada Bella, pria 30 tahun itu mengajak berhubungan badan. Bella langsung menolaknya. Aswar lantas merayu Bella jika ia akan membelikan baju baru untuk Bella jika dia mau mengikuti ajakannya itu. Bella yang ketakutan lantas lari. Aswar kemudian membekap Bella dan menyeretnya ke belakang gedung kantor desa. Saat itulah Bella yang malang dirudah paksa hingga berulang kali. Saat untuk kesekian kalinya perbuatan Aswar dipergoki Haidir. Ketika itu Aswar malah menawarkan Bella pada Haidir. Dan itulah menit-menit kritis untuk Bella. Gadis itu pun meninggal di tempat. Setelahnya, kedua pelaku membawa jasad Bella ke halaman belakang kantor desa dan menguburkan Bella begitu saja, bahkan dengan pakaian yang tak sempurna. Dari hasil visum, ditemukan luka di kepala Bella akibat hantaman benda tumpul. Musibah yang terjadi pada Bella membuat sang ayah patah hati. Kepada wartawan, sambil memangku foto sang anak, pria itu berucap, "Cuma inilah Pak anakku satu-satunya. Gak ada saudaraku Pak, gak ada ayahku. Cuma aku hidup sebatang kara di Aceh Singkil. Inilah saudaraku. Mohon saya Pak sama Pak Hakim sama Pak Jaksa, kalau bisa hukum dia hukuman mati." Sementara itu, Nur Samil sendirilah yang memandikan jasad putrinya Bella. Lantaran petugas tak sanggup karena jasad Bella masih mengeluarkan darah dan berlumpur. Pada tanggal 18 Oktober 2021, Hakim Pengadilan Negeri Singkil Aceh memvonis kedua pelaku dengan hukuman mati. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.